yang lain, jadi yang lain dikasih sanksi yang selalu disengaja. Gambar potongan, ya disebut juga penampang, disebut juga irisan. Ya. Jadi itu juga ya kalimat itu gambar potongan, penampang, irisan. Jadi tergantung dari penyusun. Ya. Ada yang mengatakan gambar potongan, ada yang mengatakan gambar irisan, ada yang mengatakan gambar penampang. Tujuannya untuk apa gambar potongan? Barangkali yang sudah baca-baca materi. Untuk apa? Kenapa benda itu harus dipotong? Memisahkan suatu benda. Ya, untuk memaksimalkan. Untuk memaksimalkan. Untuk mengetahui bagian benda yang terhalang, ya. Anda kan baru kemarin ke bentuk benda-benda yang sederhana saja ya, bentuk balok untuk menggambar proyeksi Victoria, proyeksi ortogonal ya. Nah sementara di lapangan itu khususnya di komponen kendaraan itu bentuknya sudah kompleks ya. Artinya sudah bentuknya macam-macam. Nah tentunya untuk menjelaskan bagian yang tidak terlihat langsung, maka bendanya harus dipotong. Nah istilah dalam kamar teknik, benda itu dipotong, dibelah, itu namanya dipotong. Baik itu bendanya dibelah ataupun dipotong, khususnya itu namanya dipotong. Nanti kita pelajari macam-macam istilahnya gambar potongan. Pertama, ya. Fungsi dari gambar potongan ya, itu untuk menjelaskan bagian-bagian gambar benda ya, yang tidak kelihatan atau yang terhalang. Fungsi dari gambar potongan yaitu untuk menjelaskan bagian-bagian dari gambar benda yang tidak kelihatan. Cukup sampai sini Anda ya, yang bawah tidak perlu, itu contohnya aja. Cukup sampai ini aja. Kelihatan. Atau bagian-bagian dari benda yang terhalang, yang tidak kelihatan langsung. Itu perlu dijelaskan dengan cara benda ini dipotong. Nah, walaupun ini sini statusnya dibelah, ya, tapi istilahnya dalam gambar teknik dipotong. Nah, contoh di sini, ini gambar benda aslinya. Ya. Sebelah kiri ini gambar benda aslinya. Benda ini berlubang. Kalau Anda lihat dari arah depan, lubang kelihatan tidak? Tidak. Nah, karena tidak kelihatan, maka perlu dibelah atau dipotong sehingga kelihatan seperti ini. Ini ilustrasikan, dipotong dengan cara digenggam. Nah, berarti di sini ada dua bagian ya. Ada bagian yang terbuang, tidak perlu dilihat oleh kita. Ini bagian yang harus dilihat oleh kita. Nah, Anda dari sini buat tampak depannya seperti apa, tampak sampingnya seperti apa, tampak atasnya seperti apa. Setelah kelihatan seperti ini. Nah, ternyata setelah dipotong, lubangnya itu ada 3 tingkat ya, 1, 2, 3. Kemudian kalau ke sini, kalau digambarkan seperti ini, bisa dibaca nggak? Ini digambarkan lubangnya dengan garis putus-putus dan bayang-bayang.
Kalau orang pemula mungkin malah pusing ya untuk membaca gambar ini. Nah, agar tidak pusing, maka caranya dipotong seperti ini. Nah, ternyata lubangnya seperti ini. Nah, oleh kita sekarang, setelah Anda belah atau potong, maka Anda gambarkan. Gambarkan. Karena ini bendanya silinderis, berarti harus ada sumbu ya. Sumbu. Kita gambarkan supaya kelihatan dengan jelas pandangan depannya, berarti ini harus diluruskan dulu. Luruskan ke sana, kemudian sini ya. Sehingga jelas bagian depannya. Bagian ini sudah tidak kelihatan ya. Bagian ini sudah tidak kelihatan. Khusus melihat depannya saja. Sehingga kelihatannya dari depan seperti ini. Sini ada lubang kecil. Kemudian lubang kedua ya. Kemudian lubang ketiga. Ya. Seperti itu berarti pandangan depannya ya. Setelah bagian ini diluruskan dulu, diluruskan ke sini. Sehingga tampak depannya seperti ini. Nah, bagian yang keirisnya, yang kepotongnya, itu harus diarsir seperti ini. Ya. Kita arsir bagian yang keirisnya. Nah, kemarin ada latihan dari tugas 1. Jenis garis yaitu membuat garis miring, ya. Garis tipis. Nah, itu jenis arsir ya. Garis tipis miring 45 derajat. Ini hasil dari pemotongan. Sebelum dipotong berarti digambarkan pandangan depannya. Ini sebelum dipotong, ininya garisnya garis putus-putus ya. Kalau Anda melihat gambar ini, Anda lihat depannya berarti seperti ini. Karena sudah dipotong seperti ini, maka lubangnya kelihatan dengan jelas. Yang tadinya tidak kelihatan menggunakan garis putus-putus, sekarang dengan garis tebal. Sehingga lubangnya lebih jelas. Yaitu fungsi dari gambar potongan. Nah, untuk pandangan atasnya, walaupun gambar ini sudah dipotong, tetap pandangan atasnya utuh. Ya. Tetap utuh. Di sini tetap utuh. Ya. Berarti kalau lihat dari atas ini kelihatan dengan jelas ya. Kelihatan dengan jelas lubang kecilnya. Lubang ini putus-putus ya, tidak kelihatan. Lubang ini terhalang oleh ini ya, tidak kelihatan juga. Kalau lihat dari atas maksudnya ya, kalau dari depan jelas kelihatan. Untuk yang ini kelihatan, yang terbesar kelihatan.
Ini berarti harus dibuat utuh ya panang atasnya, walaupun ini sudah dibelah. Jangan Anda mentang-mentang bendanya sudah dibelah seperti ini, Anda buat panang atasnya hanya sebelah salah. Jadi harus utuh. Harus utuh panang atasnya. Kemudian untuk panang sampingnya perlu nggak? Tidak perlu karena sama bentuknya dengan panang depan. Jadi cukup 2 panangan saja. Supaya sama jadinya. Ini garis bendanya yang warna biru ya. Ini putus-putus ya, atau garis bayang-bayang. Ini tebalnya sedang ya, ini garis tebal. Kurang lebih seperti itu Pak. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Ya. Itu tujuan pemotongan untuk memperjelas ya bagian yang tidak kelihatan. Selanjut. Nah, pada gambar potongan itu harus dilengkapi dengan tanda potong. Nah, untuk jenis-jenis pemotongannya ada potongan seluruh dalam artian 180 derajat ya, dibagi 2 berarti ya. Kayak yang ini. Nah, ini berarti ini dipotong seluruh 180 derajat. Berarti dibagi 2 sama rata. Kemudian ada potongan separuh, yaitu 90 derajat. Kalau lingkaran berarti seperempatnya. Kemudian ada potongan loncat, berarti benda itu dipotong beberapa kali. Dikarenakan bentuknya kompleks, maka perlu dipotong beberapa kali untuk menjelaskan bagian yang tidak kelihatan. Kemudian ada potongan lokal. Potongan lokal itu potongan sebagian. Nah, tanda potongnya untuk potongan seluruh sumbu, ya sumbu, garis sumbu. Sumbu itu berarti garis tipis, titik ya. Kedua ujungnya tebalkan, kurang lebih 10 mili, tebalkan bagian ujungnya. Kemudian dilengkapi dengan anak panah dan diberikan notasi, misalkan AA, BB, CC dan seterusnya. Nah, ini yang perlu Anda pahamkan ininya. Kalau ini bisa dihafal, jangan sampai nanti di soal gambar tanda potong di bawah menunjukkan potongan separuh, potongan lokal, potongan setempat, potongan seluruh. Nah, itu Anda harus tahu ya. Jadi intinya ini ya, Anda harus tahu ini. Bukan hafalan ini. Tapi Anda menghafal gambar ini. Kemudian nanti diterapkan dalam menggambar. Kemudian potongan separuh. Nah, separuh berarti seperempatnya ya. Ini juga masih sumbu ya, masih garis sumbu. Kedua ujungnya tebalkan. Kemudian belokannya ditebalkan, menandakan beloknya kemana. Kemudian seperti biasa, sini diberikan anak panah dan notasi. Nah, anak panahnya itu lebih besar daripada anak panah yang menunjukkan ukuran.